Ya, pemirsa, kembali di Breaking iNews. Sebanyak 188 warga negara Indonesia anak buah kapal World Dream telah selesai menjalani masa observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan pagi ini seluruhnya akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Sebanyak 188 WNI anak buah kapal World Dream selesai menjalani masa observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu. Ratusan warga negara Indonesia itu akan dipulangkan atau telah dipulangkan pagi ini dan masih dalam proses pemulangan, pemirsa, di mana 188 WNI di Pulau Sebaru dijemput dengan KRI Semarang menuju dermaga Kolin Lamil di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan perjalanan dari Pulau Sebaru ke dermaga Kolin Lamil ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dan menurut informasi reporter kami di lapangan, yaitu sekitar pukul 11 siang nanti akan tiba di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rencananya, pemirsa, 188 warga negara Indonesia anak buah kapal dari World Dream ini akan diserahkan pada perwakilan pemerintah daerah dan kemudian langsung dipulangkan ke daerah asal atau ke daerah masing-masing. Sebelumnya, KRI Suharto membawa 188 warga negara Indonesia anak buah kapal World Dream tiba di Pulau Sebaru pada tanggal 28 Februari lalu. Ratusan WNI ini pun langsung diobservasi. Dan pemirsa, tidak ada pakaian khusus atau pelindung khusus yang sebelumnya dilakukan yang digunakan para WNI ABK World Dream pada hari ini. Dan hari ini sudah genap hari ke-14 observasi, dan tepatnya kemarin pada hari Kamis telah selesai dilakukan observasi ke 188 WNI ABK World Dream. Sebelum dipulangkan, para ABK juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Dan terakhir, pemeriksaan kesehatan dilakukan pada kemarin sore dan dinyatakan oleh di mana kesehatan mereka pada hari ini dan pagi tadi dinyatakan negatif dari virus corona dan dinyatakan sehat ke seluruh dari anak buah kapal World Dream yang berjumlah 188 orang. Dan pemirsa, untuk kembali mengetahui kondisi terkini dari pemulangan ke 188 ABK World Dream, kami masih akan kembali menghubungi rekan Bayu Pradana yang ada di lokasi. Ya, rekan Bayu, bagaimana, apakah dari Skoci tadi telah dinaikkan ke kapal KRI Semarang untuk menuju ke Jakarta Utara, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Priuk? Ya, perlahan kapal KRI Semarang ini sudah terlihat bergerak dari posisi sebelumnya, dan ini artinya sejumlah proses telah dilakukan untuk siap memberangkatkan dan memulangkan 188 anak buah kapal dari World Dream dan juga beberapa pendamping dari mereka yang nantinya akan siap menuju ke Kolin Lamil. Dan 14 hari mereka telah diobservasi di Pulau Sebaru Kecil dengan sejumlah aktivitas. Dan kira-kira seperti apakah selama mereka 14 hari di observasi ini? Saya sudah bersama dengan Dan Yonkes Marinir, Letkol M. Arifin. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, salam sehat dari Sebaru. Ya. Sehat. Pak, saya dengar sudah hampir 30 hari nih, Pak, mengawal mereka ABK baik dari World Dream maupun juga Diamond Princess. Kira-kira berapa pasukan yang dibawa, lalu alat apa saja, seperti apa, bisa dijelaskan? Oke, sebelumnya kita di sini tergabung dalam Kogas Gapat, ya. Jadi Kogas Gapat
tergabung dalam Kogas Gapat. Ini di bawah kendali langsung oleh Bapak Panglima Kokab Wilhan I, Laksamana Madya Yudo bersama seluruh staf, Kas, asisten semua, Asop, Aslok, kemudian Asrena semua kemarin ikut di lapangan dengan tetap semangat. Jadi kami memang dari Natuna kemarin diperintahkan di sana sudah hampir 10 hari karena menunggu ABK yang dari Jepang itu, dari Diamond Princess ya. Ya, rencananya kan di Natuna disiapkan semua dari Panglima juga kami sudah setting semua di sana, perintah Panglima semua sudah disiapkan semua. Tetapi karena perintah terakhir adalah geser ke Pulau Sebaru, ya kami di perintah Panglima untuk menghandle di Pulau Sebaru geser ke sini. Ya, jadi kalau untuk personil memang di sini gabungan, memang mayoritas dari TNI, baik dari di sini ada tim pendukung di lapangan itu, ada yang bagian logistik memasak dari Yon Bekang Angkatan Darat, kemudian dari Nubika Angkatan Darat untuk tim dekontaminasi juga, kemudian tim pengamanan dari Kopassus ada, dari Sirider Kopaska ada juga, banyak sekali, mereka 24 jam bekerja, kemudian dari tim kesehatan pendamping dari Batalion Kesehatan 1 Marinir, kemudian dari Batalion Kesehatan 1 Kostrat juga ikut bergabung dengan kami, dari Kementerian Kesehatan juga ikut bergabung dengan kami. Jadi semua kita di sini bersatu padu bekerja sama untuk melaksanakan proses observasi WNI itu sampai berjalan dengan lancar, dan sampai hari ini tadi ABK 188 dari World Dream sudah selesai pull out dari Pulau Sebaru ini, dan alhamdulillah semua dalam keadaan ceria dan aman, sehat. Demikian. Pak, menemani mereka lebih dari bahkan 14 hari ini, lebih lama dari mereka. Apakah dari pasukan khusus juga ini telah menggunakan pakaian khusus selama menemani mereka, seperti apa Pak, untuk detailnya Pak? Oke, jadi dalam pelaksanaan di lapangan kita ada 2 perlakuan yang berbeda di sini. ABK yang dari World Dream sejumlah 188 dengan ABK yang dari Diamond Princess yang berjumlah 68. Kita harus bedakan bagaimana penanganannya. Jadi memang dari ABK 188 tetap kita SOP kita laksanakan, tetapi tidak seketat untuk ring 1, tidak seketat untuk yang ABK 68 dari Diamond Princess. Karena memang pada prinsipnya kapal yang berasal dari Diamond Princess adalah kapal yang banyak positif, mereka kan COVID-19 hampir 700 lebih dalam satu kapal itu yang di Jepang. Kemudian sedangkan yang kapal yang dari World Dream, dari mereka kan tidak ada yang positif sama sekali. Artinya mereka clear negatif, sudah dites semua juga clear negatif, sehingga perlakuan di sini memang artinya APD sederhana kita laksanakan, di ring 2 juga kita laksanakan, walaupun proses SOP-nya tetap dilaksanakan. Untuk habis dari ring 1 tetap dilakukan dekontaminasi untuk menuju ke ring 2. Terutama saya perketat sekali di bagian yang pendamping di ABK 68, karena ABK 68 ini resiko tinggi, sehingga kami juga prinsipnya minimal kontak ya. Jadi prinsip dari penanganan infeksi ini kan kita harus minimal kontak dengan mereka. Jadi walaupun minimal kontak, saya pastikan kita maksimum servis untuk mereka. Jadi karena kami 24 jam jaga di tenda, kita punya tenda wireless command center kita sebut, karena di situ aktivitas dari semua ABK 68 dari yang Diamond Princess kita bisa monitor, mulai bangun tidur, mulai dia tengah malam ada keluhan apapun, dia bisa komunikasi dengan kita, dan anggota jaga dari kesehatan TNI, dan kita gilir juga dengan anggota Kemenkes, kita ganti shift jaga. Jadi memang 24 jam kami ready untuk mereka ya. 24 jam selama 14 hari dari masing-masing kapal Pak. Kira-kira mungkin banyak yang belum tahu, apakah juga selain pemeriksaan kesehatan, juga mungkin dari kegiatan mereka yang memantau psikologi, apakah juga mereka juga melakukan sharing session atau bisa dibilang curhat nih Pak, dan seperti apa, mungkin ada sedikit yang lucu atau seperti apa? Ya, kalau masalah apa yang dikeluhkan mereka, namanya banyak sekali kan, 188 dengan 68, ya keluhannya memang berbeda antara 188 dengan 68. Jadi secara psikis saya bisa memberikan informasi bahwa secara psikis kuat mentalnya 68. Karena mereka sudah tempa di kapal yang nyata-nyata, di kapal Diamond Princess itu positif. Dan temannya juga ada yang positif kan di Jepang. Artinya secara psikis mereka lebih siap menerima apapun resikonya, mau positif mau negatif. Artinya mereka tetap berusaha, dan saya tekankan juga selalu hidup sehat selama di sini, makan yang banyak, makan yang teratur, olahraga teratur,
kita lawan semua itu virus. Pasti bisa, karena pada prinsip COVID ini kan penyakit yang self-limiting disease. Artinya tubuh kita mampu melawan itu, imunitas kita tinggi, tidak akan terkena. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Tentunya kita harapkan bahwa nanti kita sama-sama bisa memerangi COVID-19 ini Pak bersama-sama, dan tentunya kita juga dari masing-masing pribadi juga harus menjaga kesehatan. Terima kasih Pak Letkol. Selamat beraktivitas lagi kembali Bapak. Terima kasih. Sehat garis baru. Baik Pak, Tetap gembira. Baik, terima kasih. Dan seperti itulah pernyataannya, dan tentunya kami akan terus memantau kira-kira bagaimana perkembangan observasi di hari-hari terakhir ini di Pulau Sebaru Kecil. Pram. Ya, baik, terima kasih banyak Bayu Pradana langsung dari Pulau Sebaru Kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi dari Kepulauan Sebaru tadi juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Breaking News pada pagi hari ini. Saya Pram Senja undur diri. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.